kan begitu itu. Iya. Mesti ada konsep kan. Iya. Nah, konsep itu dibangun dari teori kan. Nah, atau dia membangun teori baru. Kalau dia tidak konsep, itu misalnya. Nah, makanya almarhum Husni Jamaludin, pendiri Sulawesi Barat, mengatakan jangan berdiskusi dengan orang yang tidak membaca. Jangan Tiga hari berdiskusi. terakhir, Iya. 3 hari terakhir. Jadi kalau dia mau diskusi dia tanya, kamu di buku apa yang kau Iya. baca dalam 3 hari terakhir? Kalau anda tidak baca kita harus diskusi. Iya. Karena kita bertengkar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi di program kita yakni di Cakak-Cakak Macoa yang tentunya dengan tagline kita menemani perjalanan hijrah dengan ilmu dan amal. Nah, alhamdulillah untuk pemirsa Cakak-Cakak Macoa, ini kita kembali lagi. Ini dalam rangka spesial untuk Hari Kemerdekaan. Ya, tentunya telah hadir juga nih narasumber di samping saya yang mungkin para kawan-kawan sekalian juga sudah tahu, para teman-teman sekalian sudah tahu juga ya. Narasumber kita yakni Andi Arwan Alimin, biasa dipanggil Deng Adi. Bagaimana kabar, Teh? Alhamdulillah. Adi Arwan ya. Ya, Andi Arwan. Tapi lebih dipanggil Deng Adi, ya. Ya, jadi tentunya spesial pada malam hari ini, Deng Adi, kita mau membahas dulu mengenai tentang pemuda, ya, karena kita sekarang lagi masuk pada suasana kemerdekaan, ya, karena bulan Agustus pasti identik dengan suasana kemerdekaan. Nah, ini kita mengangkat satu tema. Temanya itu adalah kemerdekaan yang tertunda saat pemuda enggan membaca, ya. Bagus. Menarik itu namanya. Ya, memang ya. Apakah memang ini kemerdekaan tertunda atau seperti apa ya? Bagaimana pandangan dari Deng Adi? Jadi kalau kita bicara mengenai aspek kesejarahan mengenai kemerdekaan, ya, peran pemuda itu luar biasa, sangat luar biasa karena negara ini itu dipikirkan oleh anak muda gitu. Ya, Rasul Pemuda. Ya, kalau kita melihat misalnya era Pasca Praminoto yang merupakan guru dari Insinyur Soekarno dan seterusnya, kan mereka kan pemuda yang merintis ide kemerdekaan bangsa ini. Ya, termasuk juga di Budi Utomo waktu Budi itu. Utomo semua. Kemudian desakan untuk, kalau kita membaca sejarah itu, desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu kan itu datangnya Dari pemuda. misalnya dalam peristiwa Steenhof, Iya, dengan Steenhof, dan ya. sebagainya. Itu menjadi catatan penting bagi kita bahwa di setiap masa itu pemuda itu selalu mengambil peran. Ya, jadi perannya memang besar pemuda Ya. ini. Nah, kalau dengan tema misalnya kemerdekaan yang tertunda misalnya, ketika pemuda itu enggan membaca, maka itu menjadi sebuah titik kritis yang luar biasa ya, karena ketika pemuda enggan membaca itu, maka sesungguhnya itu sebuah kemunduran yang memuai dalam peradaban ya. Karena kalau pemudanya sudah mulai dikalahkan oleh Teknologi, apalagi teknologi dan zaman. sebagainya, Ya. dan kemudian mereka meninggalkan tradisi atau budaya baca, kita tidak bisa membayangkan masa depan sebuah daerah atau bangsa. Iya. Jadi memang ya, peran pemuda saat ini memang bukan cuma perannya dulu. Ternyata sampai pada masa yang akan datang ini, pemuda tetap. Iya. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pemuda itu kan bicara tidak hanya tentang apa yang dilakukan hari ini, Ya. tapi itu kan bicara tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Oke. Tapi itu semua tergantung dari apa yang mereka Lakukan di hari ini ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di masa yang akan datang. Jadi ini bagus sekali ya untuk kawan-kawan sekalian, pemirsa Cakak-Cakak Macoa, ini bagus banget. Nah, kita masuk pada ini, Deng. Ada pertanyaan. Jadi sebenarnya kemerdekaan intelektual itu ya bagi seorang pemuda itu penting atau tidak? sangat penting. Ya. Ya, karena kemerdekaan intelektual itu akan mendorong mereka itu untuk berpikir merdeka, berpikir kritis. Kemudian kemerdekaan intelektual juga akan mendorong penguatan identitas. Jadi
ketika kita memiliki kemampuan literasi yang bagus, maka itu secara tidak langsung itu akan mendorong daya kritis. Ya. Jadi itu yang sangat penting karena eh, kalau tidak ada daya kritis, ya, atau pemuda tidak merdeka dalam kemerdekaan intelektualnya, maka itu kemunduran yang luar biasa. Ya, Ya, karena kontribusi-kontribusi pikiran ya, misalnya. ya, jadi mereka tidak bisa membangun kontribusi kalau dia Ya, tidak merdeka. ya kalau tidak merdeka betul. Nah, kalau mereka ingin merdeka, maka sesuai dengan tema kita, dia harus membaca. Ah, Kan gitu kan. Karena pikiran itu kan harus didebat, harus hmm, dipertengkarkan gitu kan. Atau saling dipertemukan. Nah, tidak pernah ada daya kritis, ya, intelektual misalnya, kalau dia tidak membaca. Nah, ketika sampai di titik itu, maka dia tidak pernah merdeka. nah, Nah, jadi itu poinnya. ya, jadi misal Ya, mulai sekarang kalau kawan-kawan ini apalagi generasi muda enggan untuk membaca, ya. ini adalah dan ini sebenarnya Warning itu bahaya. ya warning ya. Dan ini sebenarnya juga nyambung ini dengan pertanyaan yang akan saya Ah, sampaikan juga, ya, yaitu apakah pada masa sekarang ini di ya, mana generasi pemuda itu ah. mereka sudah enggan untuk membaca, apakah ini adalah sebuah bentuk penjajahan baru? Jadi mungkin kita sekarang sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain Ya, misalnya, kita sudah tidak melihat lagi adanya militer, ya, ya. tapi ini ada penjajahan jenis baru di mana sekarang daya membaca generasi kita terkhusus itu pemuda itu menurun Ya. ya. Itu seperti apa nih? Eh, ini belum ada riset ya, saya lakukan, tapi kita banyak membaca hasil riset orang lain yang menunjukkan bahwa kita ada kecurigaan sesungguhnya. Ya, karena kemajuan IT dan sebagainya kan penting Ya, sebetulnya ya dalam kehidupan kita. Kemudian media sosial yang makin banyak ragamnya, platformnya dan sebagainya itu kalau kita sadari itu cara pihak lain itu untuk menjauhkan orang dari tradisi intelektual. ya, Kenapa? Media sosial itu hanya sering menampilkan hal-hal yang disingkat. ya, Informasi 3 menit, 2 ya, menit, dan apa yang terjadi pada dampak jangka panjang itu bisa mempengaruhi daya pikir, ya, mindset. Mindsetnya tidak mau berpikir panjang, tidak mau membaca ya, buku betul. karena membaca buku itu kan menggali pikiran, gagasan penulis. Nah, kalau dengan media sosial seperti sekarang ini itu melemahkan. Dan ya kita tahu bahwa karena Indonesia ini belum mampu membuat platform yang bisa menyaingi apa yang dibuat oleh pihak lain di luar negeri sana itu, ya, maka kita menganggap bahwa itu sebenarnya bentuk penjajahan Hmm, tanpa bersenjata. Ya. ya, Tapi dia menjajah kita dari sisi penanaman ideologi dan sebagainya. ya karena memang Ya, sekarang begitu ya. Banyak orang yang lebih suka berita-berita yang sedikit ya. Ini ya, mungkin yang bisa juga ya, menyebarkan hoax dengan ya, cepat. betul Ya, sekali. karena kita lebih suka berita-berita sedikit-sedikit saja tanpa betul-betul kita melihat secara keseluruhan. Ya. Jadi apa aspek yang bisa dipapar? Yang berbahaya itu adalah pertama aspek sosial. Dulu kita menganggap bahwa media sosial itu akan makin mendekatkan orang, misalnya antar keluarga dan sebagainya. Tapi kan faktanya, kita hanya ketemu di WA, Ya, itu pun tidak begitu antusias kan. ya betul sekali. Nanti orang banyak mengucapkan kalau ada yang apa kegiatan-kegiatan tertentu yang mau ya selamat itu saja dan sebagainya. Atau eh, karena percakapan-percakapan yang kultural itu, yang sebelum ada media sosial hilang, Oh iya, betul ya sekali. itu hilang. Ini yang menjadi ancaman sesungguhnya. Saya pikir cara orang memang apa ya, kalau kita membaca sejarah misalnya bagaimana Andalusia atau Spanyol itu direbut dari dalam sejarah itu yang pernah berkuasa di dunia Islam itu kan itu dari pemuda ya. Ya saya pernah menyimak sebuah wawancara juga yang menceritakan bahwa bagaimana misalnya Indonesia itu dibentukkan itu kan melalui pengamatan. Ya, Ya. Jadi pertama eh, intelijen Eropa itu yang melawan Andalusia itu menggerakkan opini yang memisahkan pemuda itu dengan masjid misalnya, ya, ya, memisahkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaan pertamanya itu adalah bagaimana pemudanya hari ini. Jadi laporan dari anak buah mereka di Spanyol mengatakan bahwa mereka masih aktif sekali di masjid. Itu ya, tidak bisa dianggap. Nah beberapa tahun kemudian mereka datang lagi ke Indonesia dan bertanya hal yang sama.
Dia mengatakan kita sudah bisa memisahkan mereka sedikit demi sedikit dari Sudah ada perubahan sudah ada terjadi. perubahan. Ya, Nah, begitu tahap ketiga, kan ini panjang ceritanya ya, dalam kontra intelijen seperti itu. Tahap ketiga adalah pertanyaan dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya sudah berbeda. Bahwa kita sudah memisahkan, membuat jarak antara mereka belajar dengan kehidupan yang menyukai kesenangan saja. Jadi itu ketika itu terjadi maka mereka datang. nah, ketika kemunduran sudah mulai Jadi ada terlihat. kemunduran intelektual itu maksud saya tadi, sehingga mereka bisa masuk. Ya, ya. Karena di awal-awal tingkat intelektual mereka yang sangat luar biasa itu pada pengetahuan, pada ilmu pengetahuan tidak bisa dikalahkan oleh dunia luar. Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan bagi bangsa Indonesia ini, ketika kita tidak menyadari bahwa percaturan dunia global sekarang ini kan kita tidak tahu itu. Bahkan kalau kita menonton itu sekarang misalnya antara Rusia, Ukraina dan sebagainya, ya, dan hampir-hampir saja tetangga kita Thailand dengan Kamboja, Ya. ya. Apa yang kita amati misalnya di media itu adalah itu propaganda. Ya. Jadi kita tidak tahu ya, sebenarnya siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena Bagaimana kurangnya informasi literasi. Ya, karena terjadi propaganda di Ya. media sosial dan itu sangat smart. Iya, betul Ya. sekali. Kalau di era-era dulu itu kan orang hanya nonton dunia dalam berita Ya. atau berita jam 8 malam atau jam 10 malam. Maka tingkat distribusi informasi itu kan berjarak. Ya. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang ya betul-betul ya. Apalagi Ya. di media sosial ini Dia luar bisa biasa live, sekali. dia live, dia reality kan. Ya, betul Saya kira. sekali. Nah, jadi apakah memang untuk literasi ini Ya. dia bisa mempengaruhi pemuda ya atau generasi kita saat ini dalam mengambil keputusan? Ya, misalnya kalau dia memang literasinya kurang, apakah keputusan yang diambil itu juga berpengaruh? Kalau literasi kuat, masyarakat kita literat, ya, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menyaring manipulasi. Kan yang banyak terjadi di media sosial kan manipulasi. Ya, manipulasi betul sekali. Manipulasi. Karena ada ungkapan begini, kebohongan yang terus diproduksi, terus menerus, itu bisa menjadi kebenaran di Kebenaran, pikiran ya. orang lain. Nah, sementara produk kebenaran itu kalah dibanding produk manipulatif. Ya, betul sekali. Kan gitu kan? Ya. Banyak sekali itu bisa kita teman-teman. Makanya cara kita menyaring informasi itu adalah jangan membaca dari satu sumber. Betul. Baca semua sumber. Ya. Karena kalau dahulu, saya misalnya di zaman kita di surat kabar, maka kita sebagai media mainstream misalnya di surat kabar, kita yang menentukan isu itu bergerak. Tapi sekarang tidak bisa. Ya. Karena semua orang merasa dirinya pewarta. Ya. Padahal dia bukan wartawan. Itu Facebook, media sosial itu bukan dia tidak termasuk produk jurnalistik. Ya. Dia hanya menjadi wadah yang digunakan oleh media atau jurnalis sebagai alat. Ya, alat. Nah, kalau secara platformnya dia bukan media sesungguhnya. Nah, di situ kita banyak salah paham. Apa yang dimunculkan di media sosial itu yang benar. Padahal tidak. Ya, kenapa? Apa bedanya misalnya aktivitas teman-teman wartawan, jurnalis atau wartawan yang profesional itu dengan pemilik akun? Bagaimanapun besarnya, tapi mereka tidak bekerja di tahap verifikasi. Tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan. Nah, sementara kalau media mainstream, ada sirkulasi newsroom, redaksi yang mengelola itu. Nah, jadi disitulah tingkat literasi, ya, karena kalau dulu itu kan masih bisa dikontrol ya. Sekarang ini dalam kondisi yang tidak terkontrol dan sebagainya, maka itu membutuhkan filter. Ya, betul sekali. Filter atau daya saring. Kan ada dua itu istilahnya. Kita saring dulu, baru sharing ya. Disaring dulu baru di-sharing. Orang kan biasanya tidak membaca judul. Ya, langsung saja langsung. Apa istilahnya itu? Ya. Maksud apa? Share gitu. Langsung share dan sebagainya kan. Jadi dominasi media sosial saat ini itu memerlukan kearifan. Ya. Kearifan. Ya, agar keputusan kita bijak juga. Iya. Dan semua itu ya dari pangkalnya harus banyak membaca. Kita harus dari literasinya. Gitu. Dan kan di era sekarang ini kan era digital, ya. Sekarang hal-hal itu mudah kita dapatkan, ya, apalagi buku-buku. Sekarang ada juga dalam bentuk PDF dan sebagainya, itu sangat mudah kita dapatkan. Tapi justru
sekarang kalau kita lihat minat literasi kita semakin menurun, padahal di era sekarang ini era yang sangat mudah untuk kemudian kita mendapatkan. Dulu kan orang kalau mau pergi beli buku misalnya itu agak sulit ya karena bukunya terbatas dan ada hal-hal lain yang kemudian menjadi kendala. Itu seperti apa? Jadi sebenarnya pergeseran itu terjadi karena ada perubahan perilaku konsumsi. Oh iya ya. Ya, kalau buku fisik misalnya eh, itu kan membutuhkan apa ya, peristiwa motorik membaca itu, Ya, membuka halaman dan sebagainya. Dan kemudian kita menghadapi media visual yang misalnya tab dan sebagainya. Nah, dan itu yang lebih banyak berkembang. Nah, tetapi faktanya ada fakta yang menarik bahwa ternyata lebih banyak orang sekarang kembali ke media cetak gitu kan. ya lebih banyak. Ya. Karena saya sendiri misalnya saya tidak kuat membaca lama itu kalau menggunakan apa tab. Hmm, Saya lebih suka membaca buku fisik buku fisik ya. karena memang ada aroma buku di situ. Mm-mm. Apa ya? Ada peristiwa yang sulit kita gambarkan kalau kita pegang buku dan itu pindah-pindah tempat dan sebagainya, ya melihat teks dan itu bisa membolak-balik cepat. Dibanding kalau di scroll itu kan Udah scroll ya. itu sama. Ya. Tadi di halaman mana tadi saya Ya. baca itu. Jadi saya kira banyak juga apa ya, nah tokoh-tokoh kita itu yang kelelahan membaca. Jadi ada mungkin apa ya kalau itu ada grafik mungkin itu agak menurun itu ya menurun. Mesti produk digital itu makin Iya, banyak. Tetapi kesadaran kita pada literasi ini. budaya baca fisik itu kembali. Ya. Nah, kan banyak yang salah cover itu misalnya di sekolah-sekolah eh, itu selalu sistem digital, Digital betul sekali. ujian anak-anak dan sebagainya, atau peristiwa pembelajaran karena itu dianggap lebih cepat. Iya, memang cepat. Tetapi ada hal dalam esensi pembelajaran itu yang tidak tercapai. Nah, kenapa kemudian kayak Swedia dan beberapa negara-negara Eropa yang dahulu mereka menjadi lokomotif dalam Kiblat ini ya, pendidikan. pendidikan Ya, atau penggunaan kan mereka yang duluan ya, menggagas itu bagaimana digitalisasi masuk. digitalisasi. Ternyata itu mereka riset secara bertahun-tahun itu hasilnya adalah terjadi kemunduran Nah, intelektual bagi generasi muda mereka. nah, Ya, kenapa? Ya kita sebagai pembaca buku aktif sejauh ini kan merasakan itu, merasakan. Ya. Kalau saya ya, merasakan itu, merasakan karena kita terlalu menggampangkan sehingga padahal bacaan di misalnya di smartphone seperti itu di HP atau di tablet itu selalu diganggu oleh notifikasi. ya betul. Ya. Ketika kita sudah serius membaca, tiba-tiba Masuk lagi. Ya. masuk. Padahal kita membutuhkan itu daya tahan membaca itu minimal 30 menit. Oh iya iya. Ya. Daya tahan membaca minimal 30 menit. 30 menit. Ah, Yang menjauh dari notifikasi. notifikasi. Nah, kalau kita bisa selamat dari notifikasi selama 30 menit, luar biasa itu. Ya, berarti mungkin Ya. lebih bagus ini ya. Ketika kita membaca, Nah, kita ini dulu. ya, Hindarkan dulu dari ya kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita mencoba itu ya. ya. Karena itu luar itu perlawanan pikiran kita itu. Ya, Ya, kalau mau baca sambil aktif media sosial. Sama betul. dengan menulis Ya. ya. Ya, pengalaman saya dalam menulis ini, kalau saya misalnya mencoba untuk apa mengoutkan atau mematikan ya. Karena kita juga tidak bisa total mematikan ya karena siapa tahu ada informasi urgent misalnya kan. Ya cukup kita diamkan tidak disentuh. Dan itu adalah pengalaman luar biasa itu. Ya, saya biasa mencoba itu. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak menyentuh HP misalnya dalam 1 jam 2 jam. Itu banyak sekali tulisan bisa jadi. Ya, itu cerpen bisa jadi itu dalam 2 jam. Ya. Tapi dia tidak bisa jadi kalau kita sambil Ya, pegang. kalau saya betul. Jadi Tingkat memang kefokusan ya. perlu kearifan, perlu apa ya, membangun kesadaran Ya. bahwa urusan literasi ini urusan banyak banyak faktor gitu, banyak faktor. Dan itu dimulai dari kita, dari setiap orang. Ya, jadi majunya zaman ini ya Ya. harus betul-betul kita bisa menyesuaikan, terutama di literasi ini. Ya. Nah, kalau kita melihat di sejarah, bagaimana para tokoh-tokoh bangsa dulu, mereka itu luar biasa dalam segi literasinya, dalam segi membaca bukunya. Ya. Apa hal yang sebenarnya harusnya kita pelajari, apalagi generasi-generasi muda sekarang ini, pemuda-pemuda sekarang ini, dari para tokoh-tokoh bangsa kita ini, yang mereka dulu luar biasa. Bahkan mungkin sampai saat ini masih banyak ya orang-orang yang kemudian bagaimana mereka
eh, rakusnya dalamnya, mungkin ini bahasanya, rakusnya dalam bagus. membaca ya. Ya. Contoh natsir. Contoh natsir itu yang menguasai 5 sampai 6 bahasa asing. Luar biasa itu. Ya, betul sekali. Nah, itu di masa buku itu masih kurang produksinya, sedikit orang menerbitkan, ya, dia tuh membiasakan diri itu membaca minimal satu buku dalam. Soekarno juga demikian. Ya, Ya, bahkan Muhammad Hatta juga ya. Muhammad Hatta itu yang diasingkan ke Banda ya atau ke ND itu, dia pergi dengan bukunya. Iya, betul sekali. Lebih banyak dia bawa dibanding tempat bajunya kan. Nah, jadi karena saya yakin kalau bukan karena bacaan mereka yang luar biasa, mereka tidak akan mampu memikirkan bagaimana mereka keluar dari masa kejadian. Ya, betul sekali. Ya, tidak akan mampu itu. Ya, kenapa? Mereka itu melihat dunia lain dari membaca. Itulah orang mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia dan kuncinya itu adalah dengan membaca. Dengan membaca ya. Ya. Mereka mampu bicara tentang kemerdekaan, kekuasaan manusia, Konsep negara dan konsep sebagainya. negara Ya, kan. Itu kan mereka membaca. betul sekali. Ya. Nah, kalau di contoh lebih modern, ya, Pak Habibie, kalau saya tidak salah, itu membaca itu hampir 6 jam saja. Jadi bayangkan itu. Ya. Luar biasa buatnya. Kalau di sekolah kan baru diterapkan 15 menit. 15 menit ya. Nah, 15 menit. Nah, itu kalau orang membaca setiap hari 15 menit, siapapun, bukan hanya anak sekolah ya, Ya. tapi siapapun, kalau dia membaca 15 menit per hari, konsisten selama 1 tahun, maka dia akan dipapar lebih 1 juta kata dalam setiap. Wah, Kira-kira berapa buku itu? Ya, saya misalnya bulan ini menyelesaikan novel saya itu 47.000 kata, luar ya, biasa. 47.000 kata. Itu setara dengan 200 hampir 240 halaman. Nah, kalau 1 juta kata, Ya, berapa buku itu kan? Ya, luar biasa. berapa buku itu ya kalau dia 1 juta kata, sisa dikali saja. Ya, Jadi itu luar biasa. Makanya lewat forum ini, karena di daerah kita ada Pak Gubernur yang mendorong misalnya membaca buku itu bagi siswa SMA untuk kelulusannya nanti, maka kita mendorong. Saya sering menyampaikan bahwa anak-anak SMA itu minimal 20 menit ya, membaca. 20 menit Karena membaca. kalau mereka membaca minimal 20 menit per hari, maka mereka akan dipapar hampir 1,5 juta kata per hari. Ya. Nah, gurunya gimana? Berapa buku yang harus dia baca? Ya, Ya. Kira-kira begitu. Dan ASN yang lain. Karena SMA saja, dia harus membaca 20 buku. Dalam satu, apa istilahnya, dalam satu siklus panjang itu kan. Nah, jadi, kenapa ini penting sekali? Karena saya tradisi yang kita mau bangun tentang membaca misalnya, yang kita hubungkan dengan bagaimana perjuangan di masa lalu, ini akan berdampak 10 atau 20 tahun kemudian. ya, betul sekali. Ya, 20 tahun kemudian. Sama itu makan siang gratis itu. Ya, Mungkin dampaknya hari ini dia kenyang, ya, tapi secara apa ya, dari faktor gizi dan sebagainya, itu akan kita lihat dampaknya di masa oh ya, di masa akan datang. ya, jadi bukan hari ini ya kan. Ya, Kalau hari ini dia kenyang, dikasih makan dia kenyang gitu ya, kan. Dan dia bisa konsentrasi. Kenapa dia bisa bagus di masa depan? Karena dia konsentrasi. betul sekali. Nah, saya kira begitu. Jadi apakah kalau kita lihat ya, misalnya ke depan ini generasi kita kalau seperti ini ya semakin menurun literasi kita, semakin menurun daya baca kita, kira-kira apakah akan ada dampaknya ya di kalangan pemuda kita kalau hal seperti ini terus terjadi? Saya melihat ada 3 hal kalau tingkat literasi menurun di kalangan pemuda kita. Pertama, tidak akan ada inovasi. Ya, tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi. Kedua, mereka tidak akan mampu melakukan pengembangan diri. Ya, ini yang paling penting, pengembangan diri. Yang ketiga, mereka akan menjauhi riset. Betul. Jadi 3 ini. Ya, 3. Inovasi, pengembangan diri dan riset. Nah, bagaimana ini bisa menjadi reliable atau berkesusahan dalam urusan literasi ini? Ya, mereka tidak akan mampu berpikir. Tidak mungkin, tidak ada itu. Ya, saya tidak pernah percaya kepada orang yang malas membaca. Bah, betul. Nah, ya, makanya saya sering mengatakan, saya hanya bisa mengukur tingkat intelektual Anda
kalau Anda pernah berdiskusi dengan saya, Hmm. atau saya membaca tulisan, kan itu realnya kan? Ya, betul sekali. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur orang itu dengan status-status pendek, nggak bisa. Ya, jadi kalau mau diukur kemampuan intelektualnya, bikinlah status-status yang panjang, Ah, yang minimal 7 paragraf. Karena kita bisa mengukur orang itu, ya, betul. ya, bagaimana pandangannya, bagaimana ideologinya. Eh, karena kalau di dunia sekarang ini banyak sekali orang pintar berbicara, tapi itu template, dia meniru. Kalau membaca dia natural, kan begitu kan? Jadi saya kira itu poinnya bahwa eh, kalau tingkat kesadaran kita pada literasi, khusus kan banyak nih urusan membaca kan, Iya. membaca teks dan konteks, Hmm. ya. Jadi ini kan yang kita mau bangun ini kan tradisi membaca teks. Tradisi membaca teksnya ya. Nah, kalau dia sudah selesai di tradisi kebiasaan membaca teks, maka dia akan masuk ke wilayah membaca konteks. Apa itu konteks? Masalah sosial. Hmm. Apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Dan karena kita tidak berharap orang-orang pintar ini, yang intelek ini, itu seperti menara gading. Dia pintar sendiri, tapi dia asosial. Ya. Dia tidak punya perhatian pada tempat, dia tidak peduli kan. Nah, semakin dia membaca, dia akan semakin peduli. Ya. Kan begitu. Kalau kita melihat kemajuan teknologi sekarang, ya, apalagi di era digitalisasi ini, Ya. ya, apakah literasi digital ini bisa menggantikan literasi, misalnya karena kita membaca buku, ya, literasi digital menggantikan literasi manual lah, ya, seperti itu. Sampai hari ini kita menganggap mereka saling, bukan berbeda. Ya, dua hal ini saling mendukung. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Ya. Kapan kita memanfaatkan, mengoptimalkan pendekatan digitalisasi dalam pekerjaan kita, mungkin karena kita mau cepat, maka kita masuk ke pendekatan, kita mendekati platform atau menggunakan platform yang lebih bisa mempercepat kita dalam bekerja. Kita mau lebih ringkas, lebih praktis, maka kita membaca di HP gitu kan. Ya. Nah, tetapi kalau kita mau membaca pendalaman, kita baca fisiknya, ya, membaca fisik. Karena di buku itu membuat kita membaca dua sisi, kiri kanan. Ya, ya. Itu Kan? ada pengaruhnya. Oh iya, itu dari faktor motorik. Ya, jadi mata itu bisa kembali itu ke halaman yang kita sudah baca tadi. Jadi kalau kita membaca di bagian halaman sini, yang di kanan tuh, nah, kalau kita mengingat sesuatu bisa kita kembali ke kiri. Ya, kalau di HP smartphone, gimana lagi tadi? Ya, Kan? ini yang berbeda ya. Berbeda peristiwanya, karena membaca itu adalah peristiwa. Ya, itu peristiwa intelektual. Ya. Dan bagaimana sedapnya membaca itu ya hanya dirasakan oleh mereka yang membangun tradisi. Ya. Dan ulama-ulama kita dahulu, bahkan itu ada yang punya kebiasaan, meski dia masuk di toilet misalnya, dia minta dibacakan buku dari luar, supaya dia dengar masuk. Itu kan hal yang tidak kita bisa lakukan. Ya, betul. Mana ada orang di sekitar kita ini yang kalau dia masuk di kamar mandi, dia minta orang membaca buku di luar untuk dia dengar, tidak apa itu. Ya kan? Lalu mereka juga punya kebiasaan. Karena ada ulama-ulama kita itu yang saya baca di buku, bagaimana ulama itu gila membaca. Ya. Ada membaca misalnya minimal 50 halaman per hari. Dan itu dianggap standar. Karena ada yang membaca kitab itu 100 sampai 150 halaman per hari. Maka kita tidak heran ada sejumlah banyak ulama-ulama kita yang menjadi penulis-penulis besar. Karena kitab-kitab yang kita baca hari ini itu produk mereka. Iya, betul. Ya. Hasil tulisan mereka. Ada yang sampai 2 meter itu kitab itu. Ya. Riyadhus Shalihin saja itu kan 9 kitab itu. Itu hampir 1 meter. Bayangkan itu. Ya. Saking luar biasanya literasinya. Saking luar, ya belum istilahkan literasi waktu itu ya. Oh ya. Tapi dia membangun tradisi keilmuan, tradisi keilmuannya ya. Jadi karena begini, Islam ini memberi kita kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Semua hal itu harus didalilkan. Jadi semua percakapan kita ini sesungguhnya harus punya dalil. Maksudnya landasan berpikirnya dari mana? Ada landasannya. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Oh, banyak orang pintar berbicara. Tapi apakah dia punya landasan teori? Ya, kan begitu. Yeah. Mesti ada konsep kan? Yeah. Nah, konsep itu dibangun dari teori. Ya.
Atau dia mau bangun teori baru. Kalau dia tidak membaca, itu mencari. Nah, makanya almarhum Husni Jamaluddin, pendiri Sulawesi Barat, mengatakan jangan berdiskusi dengan orang yang tidak membaca. Jangan 3 hari berdiskusi. terakhir. Ya. 3 hari terakhir. Jadi kalau dia mau diskusi, dia tanya, kamu di buku apa yang kau Ya. baca dalam 3 hari terakhir? Kalau Anda tidak baca, kita harus diskusi. Ya. Karena kita bertengkar saja. Kan Ya, begitu ya. kan? Luar biasa ya. Jadi begitu, jadi sudah ada tradisi. Hmm. Dan inilah yang harus kita terus gaungkan kepada anak. Kalau Anda mau menembus jenggala pengetahuan sampai di manapun di dunia ini, Anda harus belajar, Anda harus membaca. Ya. Sekitar. Ya, jadi ini adalah 2 dari pertanyaan terakhir kita. Iya. Sejauh mana keluarga Iya. atau sekolah ya atau mungkin komunitas di masyarakat ini berperan dalam membentuk pemuda-pemuda kita yang mudah-mudahan ke depan ini bisa untuk bagaimana literasi kita semakin baik atau minat baca ini kembali digaungkan ya. Iya. Jadi kalau menurut saya memang ada 3 komponen besar ini. Ya. Ini di luar pemerintah ya. Iya. Yang pertama, tapi kan sekolah kan bagian dari pemerintah. Ya. Di sekolah, rumah tangga, dan komunitas. Jadi semua punya peran yang berbeda-beda, tapi itu bisa menjadi kekuatan kolektif. Ya, misalnya. Jadi hal-hal yang bisa menjadi pekerjaan rumah anak-anak di sekolah itu mestinya melibatkan keluarga. Ya. Jadi biar ada jaringannya kan, ada kesinambungan. Nah, kita contoh sederhana saja. Sekolah sekarang mesti mengejar ketertinggalan indeks literasi dari mereka ini dengan mengajak anak-anak itu lebih rajin membaca. Ya. Kalau ada sanksi-sanksi misalnya di sekolah karena dia terlambat datang atau membuang sampah sembarangan di sekolah, itu sanksinya jangan dibisik. Ya. Tapi didorong pada sanksi-sanksi yang membuat mereka lebih meningkatkan tradisi belajar dan membaca. Ya, misalnya saya contohkan tadi. Kalau ada siswa misalnya kedapatan membuang sampah sembarangan, ya sanksinya adalah dia minimal membaca 15 Ya, menit. membaca. Nah. Setelah membaca 15 menit, dia bisa menciptakan. Jadi bukan cuma disuruh membaca kan? Karena kalau itu dibangun tradisi begitu di sekolah, dia buang sampah. Karena dia tahu saya akan disuruh sebentar membaca. Tetapi kalau kita tambahi, misalnya setelah 15 menit, ceritakan apa yang kau baca. apa yang Ya. kau baca. Kalau dia sudah ceritakan, tuliskan. Nah, ini bagus ini. Kapok dia itu, nggak mau buang sampah itu dari sekolah. Atau dia tidak akan terlambat. Ya. Karena akan ada turunannya sanksi itu kan. Ya. Tapi itu tidak fisik. Ya kan nggak boleh kan fisik. Ya. Ya. Ini bukan zaman Belanda kan. Ya. Ya. Syukurlah kita dulu yang masih dapat gitu kan. Nah, sekarang anak kita enggak. Ya. Karena itu cara-cara yang lebih humanis, cara yang sifatnya lebih sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Perkembangan zaman, dan itu yang memang harus ditanamkan. Ya. Karena kalau kita membesarkan sanksi fisik, maka kita membuat jurang pemisah. Ya, jurang pemisah antara guru pihak sekolah dengan anak. Tapi kalau sanksi-sanksi yang lebih edukatif, ya kan kita bisa diskusi. Kalau dia baca, kalau kita tanya apa enggak baca, berarti ada diskusi. Ya kan begitu. Nah itu contoh-contoh. Kemudian di komunitas tadi. Kalau di komunitas, saya kira inilah salah satu batu pendorong yang luar biasa. Ya. Di Sulawesi Barat ini kan ada 200-an komunitas literasi yang terus berjalan, dan sebagian besar itu saya sudah ketemu mereka. Itu terus dilakukan itu. Ada anggaran atau tidak ada anggaran, mereka tetap bikin program membaca. Nah ini harus didukung misalnya. Kalau dia ada di desa-desa, itu harus didukung. Kepala desa yang punya komunitas baca di desanya, Anda harus bersyukur. Ya. Karena ada dana atau tidak Anda berikan, dia tetap jalan. Apalagi kalau dia didukung. Ya, menjadi misalnya desa literasi dan sebagainya. Nah, bagaimana keluarga itu memberi dukungan, membangun kebiasaan. Ya, saya sering ditanya orang tentang apa tipsnya misalnya. Tipsnya itu adalah kalau Anda mau membangun tradisi membaca di rumah, ya contohkan membaca. Ya, dan itu dimulai dari masa kanak-kanak. Ya. Kalau kita mau membentuk orang itu seperti pohon, jangan kalau dia sudah mau berbuah kan, tidak bisa lagi dibelokkan. Sudah tidak bisa lagi ya. Tapi mulai dia. Tapi bukan bonsai, ya. Tapi dia diarahkan. Diarahkan.
Ya, jadi pertanyaan terakhir kita, ya, dengan adanya tentunya kita tadi sudah bahas juga mengenai tentang problem Ya, dan sebagainya, sudah ada juga beberapa hal-hal yang kemudian menjadi ya, solusi yang kemudian kita bicarakan. Nah, bagaimana cara untuk kemudian menumbuhkan minat baca generasi kita, pemuda kita, ya, di era banyaknya, ya tentunya kalau kita melihat sekarang ini banyaknya problem-problem ya, seperti eh, media sosial yang tentunya juga ini menjadi problem dan mungkin ada hal-hal lain ya. ya. Jadi kira-kira seperti apa cara untuk menumbuhkan literasi dan minat baca pemuda kita? Jadi eh, ya saya hanya ingin menyarankan bahwa kita membangun kesadaran, Bangun kesadaran. membangun kesadaran, membangun kan begini, orang-orang itu kalau mau diajak selalu selalu bertanya apa manfaat, Ya, apa feedbacknya, apa dampaknya. Nah, kita harus bisa menerangkan bahwa orang yang rajin membaca itu, apalagi pemuda hari ini, itu seperti setiap Anda membaca satu buku, maka Anda seperti mengumpulkan baut-baut kecil misalnya, ya, atau komponen-komponen yang itu bisa menjadi senjata intelektual Anda dalam menghadapi perubahan zaman. Ya, karena kita tidak bisa membayangkan kalau generasi muda kita ini level pengetahuannya rendah. ya, Nggak akan, saya bilang tadi di awal, daya saingnya rendah, nggak bisa diandalkan. Apa yang bisa kita minta kepada orang yang tidak mengerti? ya, betul. Jadi, karena saya ingin stressing garis bawah bahwa eh, literasi yang kita maksud hari ini bukan lagi definisi yang sama di masa lalu, bahwa dia cukup bisa membaca, menulis seperti itu, Ya, dan sebagainya, yang generasi. Tetapi hari ini eh, kematangan literasi itu dia tidak bisa membaca, ya, tapi bisa mengerti apa yang dia baca, ya, lalu bisa menuliskan. Karena tidak sedikit orang hari ini tidak mengerti apa yang dia tulis ya, atau apa yang dia bicarakan. hmm, Ya. Jadi apalagi sekarang ini kurikulum lagi apa ya, defining. Ya. Kita itu harus membaca lebih dalam, hmm, ya, supaya pengetahuannya juga lebih dalam. Ya. Kalau misalnya mendengar diskusi kita ini, podcast kita, ya, ya pelan-pelan saja. Jangan langsung buku yang tebal, ya, yang tebal. jangan langsung baca Pembahasan yang berat mungkin. Minhajul Qasidin Ya, yang tebalnya luar biasa itu kan. Ya baca dulu yang double jamin yang ya, itu. buku-buku, Ya, ya kalau ah, buku agama mungkin yang ya, hari-hari, buku amalan apa, harian. baca dulu apa namanya, sikir pagi pertama. Itu Ya, kan tipis kan. ya, Nah, lalu setelah Anda membuka buku, ya, eh, bacalah yang paling menarik. Ya. Nah, jadi kalau membaca buku teks itu, apalagi teknis kan, itu bisa kita melompat itu. ya, Mana 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 dulu yang menarik bagi kita, itu kita mulai di situ supaya buku ini bisa ya, habis. Karena ada orang ini banyak sekali, ya, dia beli buku, dia cuma membaca, melihat pendaftar isi langsung membaca bab pertama dan itu tidak pernah selesai. ya. Ya. Nah, Banyak, banyak seperti itu itu. banyak keluhan itu ya. Ya, Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menetapkan apa tujuannya dia membaca. hmm, Jadi harus kita sampaikan, atau kita tanya apa tujuan membaca. ya, Jadi kalau anak-anak itu mengambil buku misalnya untuk dia baca, kita tanya apa tujuanmu, apa yang Anda mau capai dari membaca buku itu. Jadi jelas. Nah, ya kan? Nah, jadi tentukan tujuannya, ya, ya kan? Lalu ya tidak apa-apa Anda melompat ke sana kemarin baca. Itu tidak masalah. Ya karena eh, saya misalnya membaca buku tadi Pak, tadi saya baca. Saya melihat apa yang menarik bagi ya, saya. Saya baca dulu itu. Karena kita kan ada metode skimming misalnya, baca cepat dulu kan semuanya kan. Nah, saya baca dulu di sini. Nah, nanti saya akan pindah ke bab yang lain lagi. Nah, suatu waktu saya akan membaca ulang buku itu dari awal ke belakang. Jadi bisa, itu bisa dampaknya lebih bagus. ya. Ya, jadi saya kira itu podcast kita pada malam hari ini di Ya, Cakap-Cakap Macoa. Tentunya ya banyak hal yang kemudian tadi bisa kita dapatkan, apalagi mengenai tentang bagaimana literasi ini kita perbaiki, ya, bagaimana minat baca pemuda hari ini kita perbaiki. Ya karena ya sebagaimana tadi disampaikan di akhir oleh narasumber kita, apa yang kemudian kita lakukan hari ini akan berdampak di masa yang akan datang. ya, Jadi eh,
seorang pemuda, ya, kalau kita ingin kemudian berdampak di masa yang akan datang, ya, tentunya ada hal yang kemudian harus kita persiapkan. Literasi kita perbaiki, minat baca, dan tentunya banyak hal, ya, yang kemudian kita persiapkan untuk di masa yang akan datang. Nah, terakhir ya, ini Ya, untuk closing statement dari narasumber kita sebelum kita akhiri podcast kita pada malam hari ini, ya. ya, Closing statement kita untuk kawan-kawan narasumber di Cakap-Cakap Mojoa. Ya. ya. Karena ini temanya tentang kemerdekaan yang tertunda bila pemuda ingin membaca, maka dari forum ini kita ingin mengingatkan kembali bahwa membaca itu adalah salah satu kemerdekaan yang kita miliki, yang apa namanya, bisa menurunkan hal-hal positif di sekitar kita. Ya, karena satu-satunya hal yang bisa kita capai atau bisa kita lakukan dalam membaca itu pada dua hal yang saya sebutkan tadi, teks dan konteks. Ya, jadi kalau ini bisa jalan, insya Allah tingkat intelektual setiap orang itu bisa lebih bagus. Saya kira dan bangunlah kebiasaan. Membaca itu adalah salah satu keterampilan. Jadi membaca Membaca, dengan pendekatan bahasa, dia adalah keterampilan. Dan membaca harus adalah diulang. keterampilan. Ya, jadi posisinya setara dengan menulis, berbicara, atau menyimak dari dalam unsur kebahasaan. Jadi membaca itu butuh latihan. Diulang-ulangi gitu, diulang. Ya, saya kira. Ya. Jadi itulah materi kita pada podcast kali ini bersama narasumber kita Deng Adi, ya. Kami ucapkan banyak terima kasih Deng atas Wah, waktunya, dan oke. ya tentunya kita ke depan ini mudah-mudahan banyak-banyak lagi informasi yang bisa kita sampaikan, terutama untuk kawan-kawan, ya, untuk narasumber apa, untuk eh, seluruh pemirsa Cakap-Cakap Macoa. Saya kira itu saja, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.